Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 50. Bab 256 Cara Berbahaya. Di aula yang sepi, semua orang menatap kosong ke arah Mo Cheng yang lehernya dengan mudah dicengkeram oleh orang berjubah hitam itu. Semua orang tanpa sadar menelan ludah mereka pada saat itu. 10 menit yang lalu, yang terakhir sedang merencanakan garis besar rencana besar untuk mendominasi wilayah timur laut Kekaisaran Jiama. Namun, 10 menit kemudian, bahkan hidupnya dengan mudah diremas di telapak tangan orang lain. Cara segalanya berubah begitu cepat menyebabkan semua orang di aula sangat tidak percaya pada pergantian peristiwa. Namun, terlepas dari betapa tidak realistisnya perasaan itu, kebenaran yang muncul di mata mereka memberitahu semua orang dengan cara yang cukup brutal bahwa tetua pertama klan Mo ini, Al Gojomo, yang memiliki reputasi cukup kuat di wilayah timur laut, adalah mainan di tangan orang lain kali ini. Mendengar kata-kata dingin yang tebal yang dipancarkan dari balik jubah hitam, semua orang di aula tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, jika klan Mo benar-benar kehilangan Mo Cheng, pilar pusat ini, maka kekuatan skala kecil ini akan dapat mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali klan Mo di masa depan. Meskipun klan Mo memiliki cukup banyak sekutu di aula, tetapi masih belum ada satu orang pun yang keluar untuk memberikan bantuan. Tuan, mohon ampun. Saat orang berjubah hitam itu bersiap untuk menguleni Mo Cheng di tangannya sampai mati dengan telapak tangannya, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di aula. Mendengar teriakan ini, semua orang di aula mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangan mereka, akhirnya berhenti pada Geye yang telah berdiri. Dengan segera, ekspresi mereka mulai berubah secara tidak teratur. Menjadi fokus perhatian semua orang, senyum pahit muncul di wajah lama Geye. Sejujurnya, setelah menyaksikan nasib Mo Cheng yang benar-benar tidak berdaya, dia secara alami tidak ingin menjulurkan kepalanya. Namun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Sekte Awan Berkabut adalah dukungan dari klan Mo. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika orang berjubah hitam misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui ini hanya ingin memberi pelajaran kepada Mo Cheng, Geye tidak akan keluar untuk menghentikannya. Namun, melihat situasinya sekarang, orang berjubah hitam itu jelas bermaksud untuk membunuh. Sampai pada titik ini, Geye tidak bisa lagi hanya duduk. Lagi pula, jika dia membiarkan Mo Cheng dibunuh di depannya, dia tidak mungkin melarikan diri dari teguran ketika dia kembali ke Sekte Awan Berkabut di masa depan. Teriakan Geye memang menyebabkan tindakan orang berjubah hitam itu terhenti. Orang berjubah hitam itu menoleh dan memandang dengan acuh tak acuh pada Geye yang duduk di peron tinggi. Api putih tebal pucat berulang kali melompat di tangan kirinya. Setelah menatap Geye untuk waktu yang lama, orang berjubah hitam itu menoleh lagi. Di bawah jubah hitam, sepasang mata tebal yang dingin tertuju pada wajah pucat Mo Cheng saat dia berkata dengan dingin. Serahkan King Lin. Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda katakan. Bibir Mo Cheng bergetar saat dia berkata. Wajahnya terasa sedikit sakit karena tertusuk oleh tatapan mata yang sedingin es. Di bawah jubah hitam, sosok manusia itu dengan jelas menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tangannya tiba-tiba terangkat secara vertikal dengan nyala api putih yang menyelimuti itu. Setelah itu, dia tiba-tiba menebas dan melewati pangkal lengan kanan Mo Cheng. Setelah telapak tangan melewatinya, lengan yang terputus jatuh. Telapak tangan orang berjubah hitam itu seperti pisau tajam. Itu tidak menghadapi perlawanan sedikit pun karena memotong pangkal lengan Mo Cheng. Seketika, lengannya terlepas dan jatuh dari bahu Mo Cheng. Akhirnya, itu jatuh ke karpet merah cerah dengan cara yang menusuk mata. Tidak ada darah segar yang mengalir dari lengan yang telah dipotong. Hanya ada bekas-bekas hangus hitam. Jelas, saat potongan telapak tangan orang berjubah hitam itu berlalu, suhu tinggi yang terkandung di dalamnya sudah benar-benar membakar pembuluh darah itu. Rasa sakit yang tiba-tiba dari lengan yang hilang menyebabkan wajah Mo Cheng tiba-tiba berubah kesakitan, tampak sangat buas dan menakutkan. Lengking tajam yang membawa rasa sakit yang sulit disembunyikan bergema dengan keras dan jelas dari mulutnya, menyebabkan rasa dingin muncul di hati semua orang di aula. Betapa kejamnya! Tatapan semua orang menggigil saat mereka menyapu lengan yang terlepas di tanah. Mereka menelan ludah mereka dan ekspresi mereka agak pucat putih.
Hanya dalam sekejap mata, orang kuat ini, Mo Cheng, yang namanya mengguncang wilayah timur Kekaisaran Jiamha ternyata menjadi seorang yang lumpuh. Jenis kejatuhan ini menyebabkan orang merasa seperti berada dalam mimpi. Dengan telapak tangannya memegangi darah di mana lengannya patah, tubuh Mo Cheng berulang kali menggigil. Kegilaan dan kejahatan melintas di matanya yang tertunduk dan dia dengan lembut meraung. Orang-orang dari klan Mo, bunuh bajingan ini. Mendengar raungan lembut Mo Cheng, anggota klan Mo di sekitarnya saling melirik. Mereka mungkin ketakutan di hati mereka, tetapi di bawah sisa kekuatan masa lalu Mo Cheng, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan menyerang Xiao Yan dengan wajah galak dan raungan marah. Orang berjubah hitam itu mengabaikan anggota klan Mo yang menerkam dan terus menatap Mo Cheng dengan acuh tak acuh. Anggota klan Mo menyerang wilayah yang berjarak 5 meter dari orang berjubah hitam itu. Namun, ketika mereka mengangkat kaki mereka lagi, lapisan es putih tebal yang aneh menyebar dari dasar kaki mereka dan membungkus tubuh mereka menjadi batang es dengan cahaya putih pucat yang bersinar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bagian dalam aula memiliki 10 tambahan ditambah patung es realistis yang muncul entah dari mana. Segera, suasana di aula sekali lagi menjadi jauh lebih tenang. Perasaan sedingin es menyelimuti seluruh aula, menyebabkan semua orang takut bahkan untuk menghembuskan napas. Mengamati 10 anggota klan Mo yang dibekukan menjadi ukiran es tanpa peringatan, Nalan Yanran dan Gei di platform tinggi menghirup udara sejuk. Metode serangan aneh orang berjubah hitam dan kekejamannya menyebabkan mereka merasa agak terkejut. Setelah gelombang serangan meninggalkan hampir 10 ditambah patung es, semua anggota klan Mo buru-buru mundur. Tidak peduli bagaimana Mo Cheng terus berteriak, mereka sangat gelisah sehingga mereka tidak berani memasuki wilayah penyerangan Xiao Yan lagi. Apakah Anda ingin menyerahkannya? Atau tidak? Mengabaikan teriakan gila Mo Cheng, suara orang berjubah hitam itu masih muda dan halus. Sikap acuh tak acuh itu seolah pembantaian sebelumnya tidak dilakukan olehnya. Kamu sebenarnya siapa? Mo Cheng terengah-engah dan kasar. Dia mengangkat wajahnya yang ditutupi dengan tampilan yang menyeramkan dan tatapannya menatap tajam ke jubah hitam sambil berbicara dengan suara parau. Kamu menghabiskan sedikit kesabaran yang tersisa. Karakter liar Mo Cheng tidak menyebabkan kekaguman apapun dari orang berjubah hitam. Suaranya yang rendah mengeluarkan ketidaksabaran dan sikap dingin dari seseorang yang kesabarannya hampir habis. Telapak tangannya terangkat perlahan hingga vertikal membentuk pisau berbentuk tangan. Itu sedikit bergetar dan nyala api putih tebal itu melompat dan melonjak di atasnya. Jika kau membunuhku, gadis kecil itu pasti akan segera mati bersamaku. Mengamati tangan yang perlahan terangkat dengan mata yang menyusut rapat, wajah Mo Cheng dengan cepat menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia berteriak. King Lin sebenarnya masih hidup. Mendengar teriakan Mo Cheng, orang berjubah hitam itu menghela nafas lega sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Seseorang dari klan Momu yang bisa berbicara mewakili klan, keluarlah. Serahkan gadis kecil yang telah kamu tangkap. Atau, hari ini, aku akan membasuh klan Mo dengan darah. Orang berjubah hitam itu menoleh dan berkata dengan lembut ke arah sekelompok orang dari klan Mo. Meskipun kata-kata orang berjubah hitam itu sangat tenang, anggota klan Mo yang telah menyaksikan kekejaman serangannya tidak berani meragukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Segera, ada seseorang yang melompat ke belakang dan menghilang dari aula. Tidak ada gunanya, tidak ada seorang pun di klan Mo ini yang berani melanggar perintahku. Mo Cheng terengah-engah. Dia memutar lehernya, ingin melepaskan diri dari telapak tangan yang mencengkeram lehernya dengan erat. Namun, gerakannya tidak membantu sedikit pun. Katakan satu kata lagi dan aku akan membakar lidahmu. Sebuah tangan panjang bergerak maju mundur di depan mata Mo Cheng. Api putih tebal yang menutupinya menyebabkan cahaya dingin terpantul di mata Mo Cheng. Itu mengakibatkan dia menelan kata-kata berikut yang telah mencapai mulutnya. Tidak lama setelah anggota klan Mo menghilang, sekelompok besar orang dengan wajah cemas menyerbu ke aula. Ketika mereka melihat keadaan Mo Cheng yang mengerikan, ekspresi mereka menjadi tumpul. Siapa di antara mereka yang bisa menduga bahwa tetua pertama yang biasanya memiliki postur tubuh orang yang kuat benar-benar berubah menjadi cara ini? Tuan ini, saya adalah kepala klan Mo, Molan. Bolehkah saya tahu bagaimana tetua pertama telah menyinggung Anda?
Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bagus mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan suara sopan yang dalam. Dalam 10 menit, aku ingin melihat gadis kecil bernama King Lin yang telah ditangkap oleh klan Momu. Jika tidak, tidak perlu lagi klan Mo. Di bawah jubah hitam, suara sedingin es serta kekuatan menakutkan yang tiba-tiba melonjak menyebabkan wajah semua orang di aula dipenuhi dengan kengerian. Orang berjubah hitam itu berdiri di tempat yang sama. Di bawah tekanan dari kekuatannya yang agung, garis retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah di bawah kakinya sementara, Kaaca, terdengar. Dou Huang. Mengamati garis retak yang telah menyebar, Nalan Yanran dan Geye yang telah mengalami kekuatan dengan kekuatan seperti itu lebih dari sekali berteriak tanpa sadar saat ekspresi mereka dengan cepat berubah. Suara kedua orang itu seperti guntur marah yang dengan keras menghantam kepala semua orang di ruangan itu. Pada saat ini, bahkan wajah jahat Mo Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi membosankan. Dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam misterius ini sebenarnya adalah Dou Huang. Menggigil berulang kali di bawah kekuatan yang menakutkan dengan wajah berwarna tanah, sudut mulut kepala klan Mo yang disebut Molan bergerak cepat untuk beberapa kali. Gadis kecil? Jangan bilang itu orang yang dibawa oleh tetua pertama. Tuhan! Siapa sebenarnya yang disinggung orang tua ini? Dia benar-benar menyebabkan Dou Huang datang ke sini. Tuan, mohon tunggu. Saya akan segera pergi dan membebaskan orang ini. Di bawah tekanan Dou Huang, Molin bertindak lugas. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia dan yang lainnya tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk membahas kondisi. Karena itu, dia segera dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Molan, diam. Siapa yang mengizinkanmu melepaskannya? Mo Cheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan marah menangis. Tetua pertama, mengapa kamu ingin menempatkan klan Mo kita dalam posisi berbahaya karena seorang gadis kecil? Dihentikan oleh Mo Cheng, Molan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berkata dengan marah. Dari sikapnya, tampaknya dia tidak menyadari sikap King Lin yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Apa yang kamu tahu, gadis kecil itu pasti, wajah Mo Cheng terlihat buas. Namun, sebelum teriakannya benar-benar jatuh, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Sebuah kaki yang membawa kekuatan yang menakutkan disertai dengan suara yang tajam dan meledak saat Xiao Yan dengan keras menendang perut bagian bawah Mo Cheng. Segera, kata-kata yang sampai ke mulut Mo Cheng ditelan dengan paksa. Dengan tangan kirinya memegang perut bagian bawah, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Kaki Mo Cheng berlutut di tanah dan terus bergesekan di tanah sambil bergerak mundur dari momentum sampai dia mengetuk dengan keras pilar platform yang kuat. Baru setelah itu kekuatan yang menakutkan ini teratasi. Orang berjubah hitam tampaknya telah mencapai batas kesabarannya terhadap Mo Cheng ini yang berisik seperti lalat. Setelah menendang dengan keras, ujung kaki orang berjubah hitam itu dengan lembut menekan ke tanah. Sosoknya sekali lagi seperti hantu saat melesat ke arah Mo Cheng yang berwajah pucat. Di tinjunya, nyala api putih yang tebal dengan cepat menggumpal. Jelas, dia bermaksud untuk benar-benar menangani pukulan pembunuhan kali ini. Tuan, karena wajah kurus sektawan berkabut kami, tolong lepaskan Mo Cheng. Merasakan niat membunuh tiba-tiba dari orang berjubah hitam, ekspresi Geye berubah drastis saat dia buru-buru memanggil. Orang berjubah hitam itu tampaknya belum mendengar panggilan Geye. Melihat orang berjubah hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun, wajah lama Geye menjadi jelek. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dengan liar. Tubuhnya melintas dan menembak ke arah orang berjubah hitam itu. Nyah! Merasakan Geye menembak, teriakan dingin dipancarkan dari balik jubah hitam itu. Tubuh orang berjubah itu tiba-tiba berputar dengan aneh di udara. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan yang seperti hantu saat dia mengusap bahu Geye saat dia melewatinya. Saat keduanya bersentuhan, telapak tangan orang berjubah hitam itu secara belak-belakan tercetak di dada pihak lain. Seketika, putih pucat muncul di wajah Geye. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya dipotong saat dia melesat ke belakang. Saat keduanya terjalin satu sama lain, angin sepoi-sepoi mengangkat kain yang menutupi wajah orang berjubah hitam itu. Separuh dari wajah yang halus dan tampan terekspos dan gambar yang samar-samar secara tidak sengaja tertangkap di mata Geye. Segera, tubuhnya terhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 257 Membunuh Mo Cheng. Tubuh Geye seperti daun yang jatuh tertiup angin musim gugur saat dia dengan cepat membalas dengan cara yang terburu-buru. Meja dan kursi di sepanjang jalan dihancurkan oleh kekuatan tersembunyi yang terkandung dalam Geye saat mereka bersentuhan dengannya. Sepasang kaki Geye diseret ke tanah saat dia didorong mundur setengah jarak dari aula sebelum tubuhnya berhenti perlahan. Wajahnya yang agak pucat ditutupi oleh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Kamu, menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, Geye menghembuskan napas berat beberapa kali. Hatinya seperti lautan badai. Wajah itu, kenapa terlihat sedikit familiar? Dalam benaknya, wajah lembut tuan muda klan Xiao dari 3 tahun lalu, yang pantang menyerah dan keras kepala, perlahan muncul dari dalam ingatannya. Ketika itu tumpang tindih dengan wajah yang baru saja dia lihat sekilas, ada sedikit kemiripan. Mustahil. Jantungnya tiba-tiba bergetar hebat saat dada Geye dengan cepat naik dan turun. Dia menghirup dalam-dalam beberapa suap udara dan sesaat kemudian, menggelengkan kepalanya. Aku pasti salah melihat. Bahkan jika pemuda itu telah meninggalkan reputasinya sebagai seorang yang cacat, jelas tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap ini hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Dalam 3 tahun, seseorang yang tidak memiliki kekuatan bahkan Do Ushe telah meningkatkan kekuatannya ke kelas Do Huang. Kata-kata semacam ini adalah sesuatu yang Geye berani menepuk dadanya dan menjamin bahwa bahkan di seluruh benua Do Uki, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencapai itu. Saat perasaannya perlahan menjadi tenang, Geye juga mulai meragukan wajah yang dia lihat sekilas beberapa saat yang lalu. Setelah merenung sedikit, hatinya telah menjadi sangat percaya pada sebuah fakta. Penglihatannya benar-benar telah kabur. Setelah mempercayai hal ini di dalam hatinya, keterkejutan di wajah Geye akhirnya perlahan pulih. Dia memegangi dadanya dan batuk beberapa kali. Seutas darah sekali lagi mengalir dari sudut mulutnya. Serangan telapak tangan dari orang berjubah hitam tadi memang menyebabkan dia menerima luka yang cukup serius. Paman Ge, kamu baik-baik saja. Dari platform tinggi, Nalan Yanran melayang ke sisi Geye. Kekhawatiran muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan mendesak. Uhuk, aku baik-baik saja. Geye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mengamati wajah pucat Geye, alis Nalan Yanran terangkat secara vertikal. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang yang berani memperlakukan anggota sekte awan berkabut dengan cara seperti itu. Wajah cantiknya segera menjadi dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke orang berjubah hitam itu. Dia dengan dingin berkata, Tuan, dapatkah tindakan Anda hari ini diartikan sebagai provokasi terhadap sekte awan berkabut? Jubah hitam itu bergetar sedikit. Nalan Yanran tampaknya bisa merasakan tatapan acuh tak acuh yang ditembakkan dari bawah jubah hitam. Segera, dia dengan erat memegang tangannya, kemarahan tersembunyi di hatinya. Selain membahas sekte awan berkabut, apa yang bisa kamu lakukan? Saya pasti akan mengambil nyawa Mo Cheng hari ini. Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda dapat mengambil tindakan. Anda tidak perlu menggunakan sekte awan berkabut dan Yun untuk menakut-nakuti saya. Itu tidak akan berhasil pada saya. Orang berjubah hitam itu menepuk lengan bajunya. Suaranya membawa ejekan dan tawa dingin. Kamu, mendengar ejekan dari orang berjubah hitam, amarah menyerbu alis gelap Nalan Yanran. Dia dengan dingin tertawa. Kamu adalah seorang Do Huang, saya pikir kamu tidak bisa menjadi seseorang tanpa reputasi apapun di Kekaisaran Jiama. Karena Anda bersikeras untuk membunuh Mo Cheng hari ini, tolong beritahu saya nama Anda. Di masa depan, sekte awan berkabut saya akan menemukan Tuan dan alasan dengan Anda. Alasan dengan saya? Seharusnya Yun membawa beberapa ratus orang untuk bertukar pikiran, bukan? Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek. Karena kamu berani membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak kekuatan di wilayah timur laut, mengapa kamu menyembunyikan kepalamu dan hanya menunjukkan ekormu? Dengan kekuatanmu, kupikir bukan karena kamu takut akan balas dendam dari klan Mo melainkan kamu takut pada sekte awan berkabut di belakang klan Mo, kan? Nalan Yanran dengan dingin berkata. Bukannya saya tidak berani, tapi saya tidak mau. Anda tidak perlu terlalu cemas. Saya cepat atau lambat akan menuju ke sekte awan berkabut.
Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan jelas tentang identitas saya. Orang berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar bahwa orang berjubah hitam memandang rendah sekte awan berkabut dengan cara seperti itu, Nalan Yanran menggigit gigi peraknya dengan lembut dan dengan kejam berkata, "Bagus. Karena Anda memiliki keberanian seperti ini, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang sekte awan berkabut." "Kau sudah selesai." Jubah hitam itu sedikit bergetar. Orang di dalam sepertinya mengangkat bahu. "Jika kamu telah mengatakan semua yang kamu inginkan, maka tolong berhenti membuat keributan. Saya akan menyerang. Jika Anda ingin memblokir saya, silakan lakukan. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan karena identitas Anda. Jika Anda tidak ingin sekte awan berkabut kehilangan penggantinya, maka diam saja di samping." Mendengar ini, mulut kecil Nalan Yanran yang merah dan ramping ditekan rapat. Dadanya yang melimpah naik dan turun sedikit, menyapu sudut yang dipenuhi godaan. Meskipun hatinya sangat marah, dia tidak memiliki solusi yang mungkin. Di aula besar ini, tidak ada orang yang bisa bersaing dengan orang kuat misterius ini. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak takut pada sekte awan berkabut. Oleh karena itu, selain menyaksikan Mo Cheng menjadi roh di bawah telapak tangannya, dia tampaknya tidak punya pilihan lain. Mengabaikan tindakan Nalan Yanran di belakangnya, orang berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap Mo Cheng yang mengandalkan pilar platform untuk berdiri. Di telapak tangannya, nyala api putih tebal melonjak sambil membawa sedikit rasa dingin. Tuan ini, melihat bahwa orang berjubah hitam akan melakukan pukulan pembunuhan, wajah kepala klan Mo, wajah Molan menjadi pucat. Meskipun dia ingin maju untuk menghentikannya, dia hanya bisa dengan paksa menekan dorongan ini setelah melihat nasib Geye dan Nalan Yanran beberapa waktu yang lalu. Orang berjubah hitam ini jelas menahan karena status Geye. Namun, jika mereka maju ke depan, bagian dalam aula kemungkinan akan menerima beberapa pahatan es lagi. Oleh karena itu, Molan hanya dapat berdiri pada jarak yang lebih aman dari orang berjubah hitam itu dan berkata, "Tuan, tidak ada yang terjadi pada gadis kecil bernama King Lin itu. Selama Anda bersedia melepaskan tetua pertama, klan Mo kami bersedia memberi Anda kompensasi sesuai ketentuan yang Anda tetapkan." Orang berjubah hitam tetap tanpa ekspresi mendengar kata-kata yang diucapkan Molan. Di bawah pengamatan semua pemimpin di aula, dia perlahan berjalan menuju Mo Cheng. Niat membunuh gelap dan dingin yang samar menyebabkan bagian dalam aula diselimuti atmosfer es. Mengamati orang berjubah hitam yang bahkan tidak mengganggunya, Molan tersenyum canggung. Di bawah tekanan kekuatan absolut seperti itu, dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk mencoba menyelamatkan. Dia yang hatinya sedih hanya bisa berharap bahwa Do Huang ini, yang tindakannya sangat kejam, tidak akan mulai membersihkan klan Mo setelah membunuh Mo Cheng. Jika tidak, klan Mo benar-benar akan menurun dari kekuatan tertinggi menjadi yang bahkan tidak akan diberi peringkat. Tampaknya Mo Cheng juga mengerti bahwa orang berjubah hitam itu bertekad untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak membiarkan memohon belas kasihan yang tidak berguna. Dia menatap orang berjubah hitam yang berjalan dengan kejam. Tangan kirinya yang tersisa tiba-tiba bergoyang sedikit. "Jika kamu ingin membunuhku, aku juga akan meninggalkan beberapa bekas luka padamu." Dengan senyum sinis, Mo Cheng meringkuk tubuhnya, yang tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi yang ganas menghancurkan lengan bajunya. Di tangan yang telanjang di udara, urat-uratnya seperti banyak ular kecil yang berulang kali berdenyut. Tangan itu juga tiba-tiba menjadi lebih besar secara aneh. Kuku yang awalnya normal juga mengembang setengah inci dan warnanya juga menjadi hitam tak tertandingi dan aneh. Saat ini, tangan Mo Cheng benar-benar terlepas dari bentuk normal manusia. Melihatnya, tangan itu tampak lebih seperti anggota tubuh binatang ajaib. Warna merah pucat perlahan memenuhi lengannya. Sesaat kemudian, seluruh tangannya benar-benar menjadi merah seluruhnya. Ketika seseorang melihatnya, itu seperti sekumpulan api yang dibentuk menjadi sebuah lengan. Melanggar lengan gunung? Tetua pertama benar-benar mencangkokkan lengan dari peringkat 5 binatang ajaib. Badak gunung berapi yang melanggar, yang ada dalam koleksi klan kita, ke tubuhnya? Mengamati Mo Cheng yang tangannya telah menjadi sangat luas, semua eselon atas klan Mo tidak bisa membantu tetapi berseru tanpa sadar. Ekspresi Molan berubah drastis saat dia menatap tangan Mo Cheng.
Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi bergerak-gerak. Benda ini adalah barang paling berharga dari klan dan sebenarnya telah menjadi milik pribadi Mo Cheng. Sebagai kepala klan, hatinya benar-benar berang. Pergi dan mati. Menatap jahat pada orang berjubah hitam, kaki Mo Cheng dengan keras melangkah dari pilar platform di belakangnya. Lututnya sedikit menekuk saat tubuhnya menjadi seperti bola meriam yang menembak langsung ke orang berjubah hitam itu. Saat dia menyerbu ke depan, tangan Mo Cheng yang agak besar diseret ke tanah. Jari-jarinya yang tajam merobek 5 selokan yang dalam di tanah yang keras. Mengamati Mo Cheng, yang kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, ekspresi semua orang di ruangan itu sedikit berubah. Meskipun mereka telah mendengar bahwa anggota klan Mo dapat mencangkok anggota tubuh binatang ajaib untuk menggantikan organ asli mereka tidak pernah melihat betapa hebatnya perubahan yang dapat dibawa oleh transplantasi. Berdiri di tempat, orang berjubah hitam itu menatap Mo Cheng, yang matanya menjadi sangat merah dan benar-benar stres dengan darah. Dia dengan lembut dan dingin berkata sambil tersenyum. Sungguh menyedihkan, tampaknya ketika Anda telah memperoleh kekuatan binatang ajaib, kondisi mental Anda secara bertahap terkikis oleh sifat binatang itu. Bagian paling luar biasa dari apa yang disebut transplantasi tampaknya mengubah seseorang menjadi binatang ajaib yang hanya tahu cara membunuh, bukan? Bajingan, pergi dan mati. Mo Cheng melebarkan matanya dengan marah di wajah ganasnya. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke arah atas kepala orang berjubah hitam itu. Telapak tangannya yang besar diayunkan ke bawah dengan kejam. Saat tangannya melambai, udara benar-benar hancur sampai menciptakan ledakan yang menusuk telinga dari kekuatan yang menakutkan ini. Di kaki orang berjubah hitam ini, tanah yang keras mulai retak sedikit demi sedikit di bawah tekanan kekuatan menakutkan di udara ini. Merasakan serangan kekerasan dari kekuatan di atas kepalanya, orang berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia dengan jelas mengungkapkan wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam ke pemandangan Mo Cheng, yang matanya merah. Meskipun pikirannya sudah memasuki keadaan liar saat ini, kejutan tak percaya yang sulit disembunyikan tanpa sadar muncul di mata merah Mo Cheng ketika dia melihat pemuda-muda yang jernih seperti wajah orang berjubah hitam. Sudah berakhir, wajah halus dan tampan itu tanpa ekspresi saat dia menatap Mo Cheng yang terkejut. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Di atasnya, bibit api dari ketenaran putih tebal itu menggeliat sedikit. Sesaat kemudian, tiba-tiba ditembakkan seolah-olah ditembak oleh penyembur api. Api putih yang sangat tebal melesat ke udara dan membungkus Mo Cheng di dalamnya. Di bawah pandangan semua orang, lapisan es putih tebal tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mo Cheng yang sedang dikelilingi oleh api. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkusnya dengan patung es yang seperti aslinya. Api tulang dingin, campuran dari panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Ketika sangat panas, itu membakar segalanya, ketika sangat dingin, itu membekukan tanah. Dari udara, pahatan es itu turun dengan lemah. Di atasnya, seseorang masih bisa melihat keterkejutan dan keganasan di wajahnya sebelum kematian. Kaca! Patung es itu mendarat di tanah dan di bawah pengamatan banyak orang dan meledak. Di dalamnya, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Saat semua orang melihat es berwarna putih yang perlahan mencair di atas karpet cerah, bagian dalam aula sepi seperti kematian. Bab 258 Wanita berpakaian hijau misterius. Orang berjubah hitam memandangi es berwarna putih yang mencair dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan pandangannya melewati doupeng berwarna hitam dan perlahan menyapu aula sunyi yang mematikan. Catatan, doupeng topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang dipasang di ujungnya. Kain itu menyembunyikan wajah orang itu. Meskipun penglihatannya diisolasi oleh doupeng berwarna hitam, semua orang di setiap tempat yang pandangannya hadapi akan mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mengencangkan leher mereka. Banyak tatapan dialihkan saat dipenuhi dengan horor saat mereka berkeliaran tanpa target. Mereka tidak lagi berani melihat orang berjubah hitam itu. Nalan Yanran memegang tangannya dengan erat. Wajah cantiknya sedikit pucat saat dia menatap es yang perlahan mencair di karpet. Tubuh cantiknya sedikit gemetar. Tetua pertama klan Mo ini, yang masih merencanakan rencana ambisiusnya 1 jam yang lalu, saat ini bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa tepat di depannya.
Dua pemandangan yang sangat berbeda ini benar-benar menyebabkan orang sulit mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Nalan Yanran menghirup udara es yang dalam. Dia perlahan menenangkan gelombang di hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia jauh dari gadis muda sentimental setelah 3 tahun pelatihan. Warna putih pucat di wajah cantiknya perlahan menghilang. Matanya yang cantik menatap orang berjubah hitam itu dan berkata, "Terlepas dari siapa Anda, dendam antara Anda dan Sekte Awan Berkabut telah dibuat. Mo Cheng mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menyebabkan Sekte Awan Berkabut memiliki konflik dengan Dou Huang, tapi reputasi Sekte Awan Berkabut sebanding dengan harganya. Hari ini, kamu telah membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak pemimpin kekuatan Timur Laut serta kami. Jika kami, Sekte Awan Berkabut, tidak melakukan apa-apa, kekuatan lain yang bergantung pada Sekte Awan Berkabut akan sangat mengecewakan." Tatapan di bawah jubah hitam diam-diam mengamati Nalan Yanran yang benar-benar bisa mengabaikan tekanan pasukannya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, "Sekte Awan Berkabutmu dan aku cepat atau lambat akan berdiri di tempat yang berlawanan. Bahkan jika hari ini saya tidak membunuh Mo Cheng, saya masih akan menuju ke Sekte Awan Berkabut di masa depan. Jika saat itu tiba, dendam kita kemungkinan besar akan semakin parah. Oleh karena itu, kata-katamu ini tidak berdampak apa-apa padaku." "Kamu siapa?" Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, alis Nalan Yanran dengan lembut ditekan bersamaan saat dia berteriak tanpa sadar. "Kamu akan tahu di masa depan." Orang berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh menjawab. Segera, dia mengabaikan Nalan Yanran, berbalik dan perlahan berjalan menuju anggota klan Mo, yang memiliki ekspresi berduka. "Serahkan orang itu." Orang berjubah hitam itu menghentikan langkahnya 2 meter dari Molan. Suaranya acuh tak acuh seperti es. Di dalamnya terdapat beberapa niat membunuh yang belum hilang, menyebabkan hati Molan memahami dengan jelas implikasi di balik kata-kata itu karena sedikit bergetar. Jika dia dan yang lainnya menunda lebih lama lagi, orang berikutnya yang berubah menjadi es kemungkinan besar adalah diri mereka sendiri. "Tuan, orang itu akan segera berada di sini." Suara Molan sedikit bergetar saat dia menjawab. Langkah kakinya menggigil saat dia mundur 2 langkah sebelum dia diam-diam merasa nyaman. 5 menit. Orang berjubah hitam mengabaikan penarikan Moran. Suaranya dipenuhi dengan dingin saat dia melontarkan 2 kata. Setelah itu, dia seperti pilar kayu, berdiri di aula dengan tenang. Mendengar 2 kata ini, sudut mulut Molan berputar beberapa kali. Setelah itu, dia buru-buru melambai kepada anggota klan Mo dan dengan wajah cemas, memintanya untuk segera pergi dan mempercepat prosesnya. Di aula besar yang luas, ada kaligrafi berwarna merah yang mewakili kemeriahan yang masih tergantung di pilar-pilar besar. Namun, pada saat ini, warna merah meriah ini menyebabkan semua orang di aula melihatnya tersenyum pahit. Sepertinya setelah hari itu berakhir, klan Mo yang baru saja merayakan acara bahagia harus mempersiapkan pemakaman. Banyak tatapan menyapu aula besar itu. Ketika tatapan sembarangan menyapu orang berjubah hitam yang berdiri di tengah aula, hati mereka akan bergetar hebat. Tetua pertama klan Mo yang telah menekan mereka sampai mereka tidak marah sama seperti sekelompok lumpur lunak ketika dia berakhir di tangan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan ini. Jika yang terakhir ingin menguleni, dia meremas. Tetua pertama tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Orang kuat semacam ini jelas bukan seseorang yang sekelasnya bisa berhubungan dengannya. Saat ini, mereka semua diam-diam menebak di dalam hati berapa banyak kotoran anjing yang diinjak oleh Mo Cheng ini untuk menarik orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran magia dan dibunuh olehnya. Catatan, nasib buruk. Di aula, semua kepala manusia diaduk, tetapi tidak ada suara sedikit pun. Adegan aneh menyebabkan aula besar dipenuhi dengan suasana yang sangat menakutkan. Berdiri di tempat, kepala orang berjubah hitam itu sedikit dipelintir. Sisa cahaya dari sudut matanya melewati Dou Peng dan akhirnya menyapu ke arah bayangan hitam samar yang berdiri di atas balok atap. Dia mengangguk ke arah yang terakhir, menunjukkan bahwa semua berjalan lancar. Hai Bodong berdiri di balok atap dan merasakan tatapan terselubung dari orang berjubah hitam dari bawah. Dia ragu-ragu sejenak dan juga mengangguk. Namun, ketika dia mengangguk, wajah tua di balik jubah hitam itu cuek dan tidak pasti.
Ini karena, beberapa saat yang lalu, dia tampak samar-samar merasakan ki yang sangat tertutup tersembunyi di aula di bawah. Namun, perasaan ini adalah perasaan yang sangat samar. Tingkat ketidakjelasan itu sedemikian rupa sehingga bahkan Hai Bodong sendiri tidak bisa menarik kesimpulan. Orang berjubah hitam tidak menemukan ekspresi tidak pasti dari Hai Bodong di bawah jubah hitam lainnya. Saat dia diam-diam menunggu beberapa menit, cincin hitam gelap di tangannya tiba-tiba sedikit bergetar. Getaran cincin itu mungkin sangat kecil tetapi tidak luput dari perhatian orang berjubah hitam itu. Dia segera bertanya dengan suara tertegun dan lembut. "Guru, ada apa?" "Hati-hati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya aku merasakan aroma yang familiar." Suara lama Yaulao agak suram dan tidak pasti karena terdengar di hati Xiao Yan. Maksud kamu apa?" Mendengar ini, Xiao Yan sesaat kosong. Dia berkata dengan cara tertegun. "Aroma yang akrab? Pada saat Anda meminjam kekuatan spiritual saya dan meletus, aroma yang awalnya tersembunyi sempurna itu memiliki beberapa gerakan. Jika tidak, saya takut bahkan saya tidak dapat menemukannya." Suara dalam Yaulao berkata. "Selain itu, aroma ini memberiku perasaan yang familiar, mungkin siapapun itu pernah melakukan kontak denganku di masa lalu." Mendengar kata-kata Yaulao, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Beberapa kejutan muncul di wajah di bawah jubah hitam. Xiao Yan tidak yakin tentang kekuatan yang dimiliki Yaulao di masa lalu. Namun, dia setidaknya yakin bahwa Yaulao saat itu adalah orang yang kuat di puncak piramida benua Douki. Untuk bisa berhubungan dengan Yaulao saat itu, kekuatan orang itu jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Saat itu, saya jarang berhubungan dengan orang-orang kuat dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, saya pikir orang dengan latar belakang yang tidak diketahui ini seharusnya milik orang kuat yang mengembara di benua Douki. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar datang ke Kekaisaran Mahajia dan menyembunyikan dirinya di klan Mo. Apa sebenarnya yang dia incar? Yaulao merenung. Seperti apa kekuatannya? Xiao Yan mengatupkan alisnya erat-erat saat dia menanyakan pertanyaan paling penting di dalam hatinya. "Saya tidak yakin. Sekarang, aku hanya bisa merasakannya secara samar. Saya bahkan tidak dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya dia." Yaulao sedikit pusing saat menjawab. "Apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Tunggu hingga King Lin muncul dan segera bawa dia pergi." "Baik." Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Beberapa keseriusan muncul di wajahnya. Kilauan sisa dari sudut matanya, dengan bantuan dari sampul jubah hitamnya, secara tidak jelas menyapu aula yang dipenuhi orang. Namun, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Seketika, kewaspadaan di hatinya berangsur-angsur naik. 5 menit berlalu dengan cepat. Pada saat terakhir, wajah cemas Molan menatap sosok manusia yang muncul di ujung pandangannya dan menghela nafas lega. Beberapa sosok manusia dengan cepat berlari ke aula. Di belakang 3 anggota klan Mo, seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian berwarna hijau membuka matanya yang berair kaget saat dia dengan malu-malu mengukur lingkungan asing ini. Di aula besar, pandangan semua orang menatap gadis kecil berpakaian hijau yang menyedihkan ini. Hati mereka agak tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa alasan Dou Huang ini memulai perkelahian sebenarnya adalah gadis kecil yang penampilannya cukup cantik ini. Mengamati King Lin yang sedikit kurus dan pucat tetapi tidak memiliki masalah serius, Xiao Yan menghela nafas lega. Tinjunya yang terkepal erat di bawah lengan bajunya menjadi jauh lebih santai. "Tuan, ini adalah gadis kecil yang ditangkap oleh tetua pertama dari kota Batu Gurun. Selama jangka waktu ini, kami tidak menyakitinya." Moran dengan hati-hati membawa King Lin ke bawah dan berjalan ke Xiao Yan dengan gelisah saat dia berkata. King Lin saat ini tidak mengenali Xiao Yan. Karena itu, ketika dia melihat Moran menggendongnya ke orang berjubah hitam itu, kecemasan segera muncul di wajah kecilnya. Dia berjuang sejenak, tetapi gagal untuk menjabat tangan Moran sedikit. Mengamati King Lin yang sedang terbawa, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menerima King Lin ketika perubahan melonjak di aula yang tenang. Bang! Ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya, suara yang jelas tiba-tiba terdengar di sampingnya. Dengan segera, tanah yang keras itu tiba-tiba pecah.
Cabang-cabang pohon berwarna hijau luas yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari bawah tanah. Setelah itu, mereka menyatu dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk sangkar kayu, mengunci Xiao Yan dengan erat di dalamnya. Perubahan tiba-tiba menyebabkan semua orang di aula besar termasuk Nalan Yanran semuanya bingung. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang Do Huang ini. Pada saat semua orang bingung, sosok manusia berwarna hijau pucat yang berdiri di dekat pilar seperti pelayan di aula, di mana semua kepala bergerak, tiba-tiba terlontar. Kecepatan sosok manusia berwarna hijau itu begitu cepat sampai pada titik yang menakutkan. Dalam sekejap mata, dia melintas ke depan Moran yang terkejut, mengulurkan tangannya dan menariknya kembali, menyendok King Lin ke dadanya. Anda ingin melarikan diri? Sosok manusia berwarna hijau meraih King Lin. Ujung kakinya menekan tanah dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, nyala api putih yang tebal mengamuk dari dalam sangkar kayu. Dalam sekejap, itu benar-benar membakar sangkar. Dengan teriakan lembut, kaki Xiao Yan yang berisi kekuatan ganas dengan keras menendang kepala sosok manusia berwarna hijau itu. Merasakan serangan ganas Xiao Yan, sosok manusia berwarna hijau itu melambaikan tangannya. Pilar kayu besar tiba-tiba melonjak dari tanah. Saat serbuk gergaji terbang kemana-mana, itu berhasil memblokir serangan Xiao Yan. Setelah memblokir Xiao Yan, tubuh sosok berwarna hijau itu berputar dengan aneh di udara dan melesat ke arah luar aula. Hai tua, hentikan dia. Hei, memang ada seseorang. Saat sosok manusia berwarna hijau hendak keluar dari pintu, udara dingin membengkak di pintu masuk utama. Dalam sekejap, itu menggumpal menjadi perisai es tebal yang benar-benar memblokir pintu utama. Jari kaki dari sosok manusia berwarna hijau dengan lembut menekan pada perisai es sebelum dia mundur agak tak berdaya. Tubuhnya melompat ke atas pilar dan tatapannya mengarah ke Hai Bodong pada balok atap di atas. Dia tertawa dengan suara lembut. Gege, cekikikan, dua Do Huang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Kekaisaran Mama memiliki begitu banyak orang kuat yang tersembunyi. Namun, saya sangat tertarik pada gadis kecil ini dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Di aula besar, Xiao Yan melompat ke atas pilar lain dengan cara seperti kilat. Dia dengan dingin menatap wanita berpakaian hijau yang menyembunyikan penampilannya. Di antara kedua telapak tangannya, api putih tebal dengan cepat naik. Di dalam aula yang luas, 3 kekuatan agung melonjak dengan hebat. Saat semua orang di aula mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan 3 orang di balok atap, wajah mereka tercengang. Bab 259 Pertarungan antara 3 Do Huang. Di atas pilar besar, ada 3 sosok manusia yang berdiri. Sikap mereka yang agung dan mengesankan memberikan begitu banyak tekanan sehingga setiap orang kesulitan bernapas. Di aula besar, Nalan Yanran dan Geye memandangi 3 sosok manusia di pilar dengan wajah terkejut. Melihat cara yang mengesankan dari ketiga orang itu, jelas bahwa mereka semua adalah kelas Do Huang. Orang-orang yang sangat kuat dari kelas seperti itu adalah sesuatu yang biasanya jarang dilihat Nalan Yanran terlepas dari statusnya. Saat ini, bagaimanapun, 3 dari mereka tiba-tiba muncul di aula klan Mo. Kejutan yang mereka bawa langsung menghancurkan bahkan kekuatan mental Nalan Yanran, yang cukup kuat. Saya harus melaporkan masalah ini kepada guru secepat mungkin. Pikiran ini terlintas di hati Nalan Yanran. Dia bertukar pandang dengan Geye. Keduanya melihat keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya di mata satu sama lain. 3 Do Huang cukup untuk menjungkir balikan Kekaisaran Mahajia. Berdiri di atas pilar, Xiao Yan memperhatikan wanita berpakaian hijau itu dengan saksama. Meskipun wajahnya ditutupi oleh benang hijau, yang menutupi penampilannya, tubuhnya yang indah dan cantik di balik pakaian hijau memberi semua orang pemahaman di dalam hati mereka bahwa penampilan wanita itu tidak akan terlalu buruk. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau misterius ini dengan lembut menjentikkan tangannya ke King Lin yang berulang kali berjuang yang dia peluk di dadanya. Segera, King Lin yang berjuang pingsan. Hehe, sobat kecil kamu bisa santai. Aku tidak tega menyakitimu. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang Do Huang ini. Wanita berpakaian hijau tersenyum lembut saat dia dengan lembut mengusap wajah kecil King Lin.
Tangan kirinya dengan lembut memeluk yang terakhir ke dadanya sebelum mengangkat kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan dan Hai Bodong yang mengelilinginya dari kedua sisi. Dia tersenyum dan berkata, "Seandainya saya tahu bahwa dua Dou Huang akan tertarik, saya akan mengambil tindakan lebih awal. Teknik transplantasi klan Mo tidak semistik yang saya kira, saya bahkan diam-diam belajar sedikit." Ini benar-benar kesepakatan yang kalah. Mendengar kata-kata wanita berpakaian hijau itu, ekspresi Moran dan yang lainnya di bawah berubah drastis. Teknik rahasia yang sangat dibanggakan oleh klan Mo sebenarnya telah dipelajari secara diam-diam oleh wanita misterius ini tanpa ada yang tahu. Ini seperti pencuri yang mencuri ayam dan memakannya. Namun, pencuri kemudian menyalahkan pemiliknya karena memelihara ayam yang rasanya tidak enak. Logika bandit wanita berpakaian hijau ini benar-benar menyebabkan banyak anggota klan Mo sangat marah sehingga mereka memutar mata. Namun, terlepas dari bagaimana mereka memutar mata, mereka tidak berani melangkah maju dan berunding dengan pihak lain. Bagaimanapun, orang kuat yang bahkan harus diperlakukan dengan serius oleh Dou Huang adalah seseorang yang klan Mo mereka tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk bernalar. Karena itu, wajah mereka hanya bisa menggelap dan menelan buah pahit ini tanpa mengeluarkan suara apapun. "Kamu siapa? Mengapa Anda mencoba untuk menculik King Lin?" Xiao Yan menatap wanita berpakaian hijau itu dan mata di bawah jubahnya meringis. "Apakah rekan kecil ini bernama King Lin?" "Haha, itu nama yang cukup bagus." Wanita berpakaian hijau itu tertawa. Jari-jarinya yang halus dengan hati-hati menarik kelopak mata King Lin dan menatap tajam ke 3 titik hitam kecil di sekitar pupil. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dengan puas dan dengan lembut bergumam. "Itu benar-benar, murid bunga ular 3 giok hijau. Sepertinya indera Baya tidak salah." Catatan, Baya juga berarti gigi putih. Tindakan wanita berpakaian hijau itu membuka kelopak mata King Lin menyebabkan sudut mulut Xiao Yan bergetar beberapa kali. Sekarang, dia juga mengerti bahwa wanita misterius ini juga datang dengan target, murid bunga ular 3 giok hijau, King Lin. Setelah wanita berpakaian hijau itu muncul, Yao Lao terus diam. Tampaknya dia khawatir jika dia terus berkomunikasi dengan Xiao Yan, keberadaannya akan diketahui. Xiao Yan jelas memahami ini. Oleh karena itu, dia tidak menanyakan tentang identitas orang lain di dalam hatinya. "Saat Ki Anda meletus sebelumnya, mengapa saya merasakan perasaan yang akrab? Jangan beritahu saya bahwa kita pernah berhubungan di masa lalu?" Wanita berpakaian hijau tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Alisnya sedikit vertikal saat dia bertanya dengan sikap ragu. "Apakah begitu?" Jawaban ceroboh yang tidak berkomitmen diberikan. Suara dingin Xiao Yan berkata, "Terlepas dari siapa kamu, tolong kembalikan King Lin padaku. Jika tidak, teman saya dan saya harus merebutnya dengan paksa." "Haha, gadis kecil ini terlalu penting bagiku. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya padamu." Wanita berpakaian hijau itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melayang melewati Xiao Yan dan Hai Bodong saat dia dengan lembut tertawa. "Meskipun kalian berdua juga Dou Huang, agak tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku. Lakukan." Mendengar kata-kata sebelumnya dari wanita berpakaian hijau itu, Xiao Yan tidak ragu sedikit pun. Teriakan pelan terdengar dan api putih tebal yang bergejolak tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba, suhu aula itu tiba-tiba naik. Jari kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak bagian atas pilar. Seketika, banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari jari kakinya. Akhirnya, itu benar-benar menyebar sampai ke tanah. Pilar besar itu menjadi tidak stabil dalam sekejap. Meminjam kekuatan peluncuran, tubuh Xiao Yan melesat ke arah wanita berpakaian hijau itu seperti peluru yang meninggalkan cangkangnya. Saat tangisan lembut Xiao Yan jatuh, Hai Bodong juga bertindak seperti kilat. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel tangan untuk mentransfer energi. Segera, udara dingin di depannya menggumpal. 10 lebih es tajam yang setebal paha seseorang terbentuk di ruang kosong. Pada posisi ujung tusukan es, ada mesin terbang spiral, menyebabkannya tampak memiliki kekuatan membunuh yang lebih besar. Hai Bodong melambaikan tangannya dengan lembut. 10 lebih banyak es besar melesat ke arah yang berbeda. Itu tersebar di seluruh area dan benar-benar menutupi semua ruang yang bisa dihindari oleh wanita berwarna hijau.
Saat tubuhnya bergegas ke udara, tinju Xiao Yan yang berisi api putih tebal disertai dengan ledakan sonik dan panas saat dia dengan keras menghancurkannya ke wanita berpakaian hijau. Dengan Xiao Yan di depan dan Hai Bodong di belakang, wanita berpakaian hijau, yang diserang dari kedua arah, merenung sejenak. Dia kemudian menginjak kakinya di tanah. Mengikuti suara gemerincing, sebuah dinding kayu besar tiba-tiba keluar dari pilar kayu di bawah kakinya. Pada saat yang sama, tangan kanan wanita berpakaian hijau itu mengembang keluar. 5 cambuk energi berduri berwarna zamrud keluar dari ujung jarinya. Saat cambuk panjang menari, itu melindungi seluruh tubuhnya di dalamnya. Es yang dengan cepat menusuk itu terlempar ke samping. Xiao Yan menghancurkan dinding kayu dengan pukulan. Lututnya sedikit ditekuk dan tubuhnya berubah bentuk menjadi busur. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba diangkat lebih tinggi. Dengan cara seperti kilat, dia berada di atas kepala wanita berpakaian hijau yang bermaksud menerobos atap dan melarikan diri. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Kakinya menggunakan kekuatan dari berputar dengan keras dan disertai dengan suara angin yang menderu-deru, menghantam bahu wanita berpakaian hijau itu. Bang! Xiao Yan mencapai target pada pukulan pertama. Namun, ekspresi wajahnya di balik jubah hitam tidak memiliki kegembiraan sedikit pun. Ini karena dia merasa benda yang dipukulnya bukanlah tubuh manusia. Sebaliknya itu seperti bagian dari kayu busuk yang lunak. Selain itu, kayu busuk sebenarnya mencerminkan beberapa kekuatan yang meletus darinya, menyebabkan tubuh Xiao Yan menjadi sedikit tidak stabil. Orang-orang di Kekaisaran Jiamha sepertinya tidak suka bersikap masuk akal. Kecenderungan seperti itu menuju kekerasan. Tidak heran orang-orang kuat di benua semua mengatakan bahwa kalian kasar. Wanita berpakaian hijau itu agak tidak puas karena dipukul oleh Xiao Yan saat dia berbicara. Tangan kanannya meringkuk dan energi berwarna hijau yang megah menargetkan dada Xiao Yan dan melesat ke depan. Kedua tangan Xiao Yan bersilangan di depan dadanya saat api putih tebal naik, menahan sebagian besar pilar energi. Meskipun serangan pihak lain tidak menyebabkan Xiao Yan cedera, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi masih berhasil mendorong Xiao Yan menjauh. Ini berada dalam batas Kekaisaran Hamha, jadi aku tidak ingin bertengkar dengan kalian berdua. Meskipun tidak mungkin bagi saya untuk membunuh kalian berdua dalam waktu singkat ini, Anda tidak cukup baik jika Anda ingin memblokir saya. Wanita berpakaian hijau itu tertawa dengan sikap manja saat dia menatap Xiao Yan yang didorong ke samping. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Hai Bodong tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Segera, langit-langit aula yang tebal meledak. Pecahan kayu dan ubin berserakan, menampakkan langit biru di luar. Haha, selamat tinggal. Kalian berdua dapat yakin bahwa aku tidak akan menyakiti gadis kecil ini. Saya juga tidak akan menggunakan sesuatu yang mirip dengan teknik transplantasi yang menjijikkan dari klan Mo. Wanita berpakaian hijau itu tertawa. Sayap Douki berwarna zamrud dengan cepat terbentuk di belakangnya dan setelah itu, dia melesat ke arah langit. Ini berada dalam batas Kekaisaran Hamha, jadi aku tidak ingin bertengkar dengan kalian berdua. Meskipun tidak mungkin bagi saya untuk membunuh kalian berdua dalam waktu singkat ini, Anda tidak cukup baik jika Anda ingin memblokir saya. Wanita berpakaian hijau itu tertawa dengan sikap manja saat dia menatap Xiao Yan yang didorong ke samping. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Hai Bodong tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Segera, langit-langit aula yang tebal meledak. Pecah, perisai es misterius. Bentuk. Mengamati wanita berpakaian hijau yang ingin melarikan diri dari aula, Hai Bodong berteriak pelan. Segera, energi di sekitar langit-langit berfluktuasi dengan cepat. Udara dingin mulai menggumpal dengan cara seperti kilat yang membuat takut orang. Akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi menjadi perisai es yang lebarnya setidaknya puluhan meter. Di depan tatapan kaget di bawah, itu persis menutupi langit-langit. Betapa kuatnya es Douki. Namun, hanya dengan kekuatan Dou Huang Bintang 2 Anda, itu tidak cukup untuk menghentikan saya. Wanita berpakaian hijau itu tertawa samar ketika dihadapkan dengan perisai es yang sangat luas sampai-sampai menjadi agak menakutkan. Tangan kanannya membentuk segel tangan dengan cara seperti kilat. Saat dia menunjukkan segelnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berfluktuasi dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 pilar kayu tajam berwarna hijau muncul di udara.
Setelah itu, mereka membawa kekuatan yang sangat ganas dan menabrak pelindung es dengan keras. Kaaca, di bawah gelombang pilar kayu berwarna hijau yang tak henti-hentinya bertabrakan dengannya, garis retakan secara bertahap menyebar di lapisan es yang keras. Akhirnya, itu meledak dengan keras. Selamat tinggal. Saat perisai es rusak, wanita berpakaian hijau itu memiringkan kepalanya untuk menghadapi Xiao Yan yang sedang menyerbu dan tertawa dengan cara yang dimanjakan. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar. Dengan wajah gelap, Xiao Yan menatap wanita yang dengan cepat naik ke langit. Sepasang sayap awan ungu besarnya diperpanjang. Dia berbalik, menghadap Hai Bodong yang bergegas ke atas pilar dan dengan lembut berteriak. Chase! Begitu dia mengatakan itu, Xiao Yan memimpin dalam mengepakkan sayapnya. Seperti burung besar, dia melesat ke kaki langit dan mengejar sosok manusia berwarna hijau. Berdiri di atas pilar kayu, Hai Bodong menatap Xiao Yan yang dengan cepat mengejar dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Meskipun wanita berpakaian hijau itu sedikit kuyu ketika menangani serangan penjepit mereka barusan, Hai Bodong dengan jelas memahami bahwa kekuatan wanita itu lebih kuat dari mereka berdua. Jika itu di masa lalu, mengingat karakter Hai Bodong, dia pasti tidak akan membantu Xiao Yan melawan orang kuat misterius dengan kekuatan yang sangat besar. Namun hari ini, Xiao Yan telah mengeluarkan pil ungu pemulihan spiritual, dan sepenuhnya menempatkannya, yang pernah menjadi Kaisar Es, sepenuhnya di sisi yang pertama dan telah menjadi pejuang pribadi Xiao Yan. Oleh karena itu, jika Hai Bodong ingin segera memulihkan kekuatan puncaknya, Hai Bodong tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Yan dari dekat. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu-ragu di dalam hatinya, Hai Bodong hanya bisa tersenyum pahit dan memanggil sepasang sayap esnya sebelum mengikuti. Saat Hai Bodong melesat ke udara, kekuatan agung yang telah menyebar ke seluruh aula akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Di aula, semua orang memiliki wajah mati rasa saat mereka memandangi aula padat yang dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Wajah mereka bergerak-gerak tanpa sadar. Apakah ini kekuatan yang merusak dari pertempuran antara Dou Huang? Apakah ini tidak terlalu menakutkan? Semua orang di aula yang berantakan bertukar pandang. Panas yang kuat berangsur-angsur naik di hati mereka. Setelah hari ini, masalah 3 pertempuran misterius Dou Huang ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama dalam sekejap. Adapun mereka adalah kelompok pertama yang secara pribadi menyaksikan pertarungan antara Dou Huang. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan memiliki modal untuk dibanggakan di masa depan. Nalan Yanran mengangkat wajah cantiknya. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap langit biru. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ayo pergi, Paman Ge. Kami tidak perlu lagi tinggal di sini. Kita harus segera pergi dan melaporkan ini kepada guru dan membuatnya menyelidiki identitas dari 3 orang kuat misterius ini. Mengamati punggung tinggi Nalan Yanran, Ge ragu-ragu sejenak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit yang rusak. Pandangan sekilas di bawah jubah hitam dari sebelumnya sekali lagi melintas di benaknya. Itu pasti bukan anak nakal dari klan Xiao. Ge mengatupkan giginya dengan keras saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia dengan erat menekan pikiran yang agak konyol yang ada di bagian dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari aula. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 260 Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Jauh di langit biru, 3 makhluk agung dan mengesankan terbang melewatinya. Di bawah cara yang menakutkan dan mengesankan ini, keributan segera terjadi di dalam kota yang di bawah. Banyak orang dari kelas Dousi atau lebih tinggi mengangkat kepala mereka dengan wajah kusam dan memandang sosok manusia yang terbang melewati langit seperti bintang jatuh. Kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Cara yang mengesankan dari ketiga Dou Huang ini sangat jarang terlihat di Kekaisaran Jiama. Sangat sedikit orang yang belum mencapai tingkat tertentu yang memiliki kualifikasi untuk merasakan tekanan dari kekuatan tersebut. Di bawah tekanan ketiga kekuatan yang mengesankan ini, kerusuhan dengan cepat mulai menyebar di dalam kota.
Di atas kerusuhan, lebih banyak lagi orang yang cukup kuat melonjak ke atap dengan hiruk-pikuk dan kegembiraan setelah mereka tertegun sejenak. Setelah itu, mereka sama bersemangatnya seperti kutu, berlari di atap kota saat mereka mengikuti 3 kehadiran yang megah dan mengesankan dari jauh di belakang. Banyak orang merasakan rasa hormat yang besar di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang sangat kuat sekelas. Pertarungan antara orang-orang dengan level tinggi tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar terhadap orang-orang dari kelas Dousi atau Dadhousi. Di dalam kota yang luas, beberapa ratus bayangan hitam memilih untuk bergerak cepat. Momentum itu agak menakutkan dan spektakuler. Di langit di atas, wajah Xiao yang gelap saat dia terkunci pada sosok manusia berwarna hijau di depannya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan cepat dan angin liar bertiup dari depan, memotong seperti bilah ke tubuhnya dan menyebabkan dia merasa sedikit sakit. Tidak jauh di belakang Xiao Yan, Hai Bodong mengikuti dari dekat. Saat ini, douki berwarna putih sedingin es menyelimuti tubuhnya. Di tangannya yang keriput, es putih berkilau menutupi ujung jarinya. Saat itu sedikit melengkung, gelombang kekuatan dingin yang tebal dipancarkan. Dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat wanita berpakaian hijau yang kecepatan terbangnya sangat cepat. Setelah merenung sejenak, telapak tangannya tiba-tiba mulai membentuk segel. Douki es dingin di tubuhnya dengan cepat mengalir, melonjak keluar dari tubuhnya dan mulai mengendalikan energi tipe es yang berada di udara 100 meter jauhnya. Ketika seseorang mencapai kelas Dou Huang, seseorang sudah bisa menggunakan Dou Qi di tubuhnya untuk beresonansi dengan energi alam selama pertempuran. Setelah itu, seseorang dapat mengendalikan energi ini dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa hanya Dou Huang yang memiliki kekuatan penghancur yang membuat orang ngeri. Pelatihan Dou Ze dimulai dengan melatih tubuh terlebih dahulu. Setelah tubuh dilatih hingga mencapai puncak, Dou Qi dalam tubuh seseorang akan dapat beresonansi dengan energi alami dari afinitas yang sama dan akhirnya mencapai tujuan untuk mengendalikannya. Semua Dou Ze, hampir tanpa kecuali, merasakan rasa hormat dan kerinduan di dalam hati mereka terhadap dunia ini. Sebelum memasuki dunia ini, satu orang mungkin dapat memblokir 10, memblokir 100, memblokir 1000, tetapi kekuatan seseorang akan selalu mencapai titik ketika habis. Hanya dengan mencapai ranah pengendalian energi alam, gagasan satu orang mengambil 10.000 bukanlah ilusi seperti bulan di dalam air bunga di cermin. Menurut legenda, ketika kekuatan seseorang mencapai kelas Dou Zong atau Dou Sheng, seseorang dapat menyebabkan langit runtuh, daratan retak, pegunungan roboh, dan laut terbalik hanya dengan mengangkat tangan. Ini tampaknya bukan hanya ilusi. Ketika seseorang mencapai alam itu, seseorang dapat memanggil petir dan meningkatkan magma dengan satu pikiran. Berakhir saat itu dimulai, puluhan ribu tentara semuanya akan berubah menjadi abu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang kuat yang melepaskan kesempatan untuk beresonansi dengan energi alam. Mereka memilih untuk berulang kali memperkuat daging mereka sendiri. Begitu mereka telah melatih daging fisik mereka hingga berubah, pukulan dan tendangan mereka dapat menghancurkan daratan dan menghancurkan ruang. Kekuatan kehancuran mereka tidak akan lebih kecil dari mengendalikan energi alam. Sebaliknya, itu bisa lebih besar lagi. Namun, hanya dengan memperkuat daging seseorang, tingkat kesulitan pelatihan akan lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, rasa sakit yang hebat yang diciptakan oleh melatih daging seseorang membuatnya sangat sulit bagi orang yang pikirannya tidak teguh untuk bertahan. Dinding duri kristal misterius. Teriakan pelan terdengar di udara. Dengan cepat mengikutinya, jarak puluhan meter di depan wanita berpakaian hijau itu mulai menjadi agak terdistorsi. Segera, kabut berwarna putih dengan cepat muncul dan seperti kilat, menggumpal di udara menjadi lapisan es tebal yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Apalagi, es yang panjangnya beberapa meter terkumpul dengan padat di permukaan lapisan es yang tebal. Orang bisa membayangkan bahwa jika seseorang menabraknya, dia kemungkinan besar tidak akan merasa senang dengan nasibnya. Kemunculan tiba-tiba lapisan es besar di langit juga menyebabkan banyak orang yang terus mengikuti di bawah ini menjadi gelombang suara terengah-engah terkejut. Wajah mereka segera menjadi lebih panik. Ini adalah rasa hormat dan kerinduan yang dimiliki setiap Dou Ze terhadap kekuatan.
Mengamati lapisan es yang tiba-tiba muncul, wanita berpakaian hijau itu agak marah saat dia mendengus. Jelas, dua orang yang mengejar di belakangnya menyebabkan dia menjadi sedikit tidak sabar. Istirahatlah untukku. Dengan tangan kirinya memeluk King Lin yang tidak sadarkan diri, wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menggunakan tangan kanannya untuk mendorong dengan kasar ruang kosong di depannya. Cahaya zamrud membumbung tiba-tiba ke kaki langit. Tanaman merambat berwarna hijau anehnya muncul di semua tempat. Setelah tanaman merambat muncul, mereka mulai saling memelintir dan melilit. Hanya dalam 10 detik lebih, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyatu menjadi kepalan berwarna hijau yang berukuran sekitar 40 hingga 50 kaki. Tinju besar itu ditutupi oleh pancaran energi. Setelah itu, ia mengeluarkan suara melolong karena tiba-tiba menghantam lapisan es yang tebal. Tempat manapun yang dilewatinya, es yang tajam pecah dengan keras. Bang! Jauh di langit, ledakan terdengar. Lapisan es yang sangat besar dihancurkan oleh kepalan tangan besar berwarna zamrud sampai sebuah lubang besar muncul. Mendengar ledakan yang terdengar tinggi di udara dan pecahan es dingin yang jatuh, hati orang-orang di bawahnya bergetar beberapa kali. Masing-masing memperkirakan secara samar-samar di dalam hati mereka. Segera, mereka terkejut saat menyadari bahwa energi yang terkandung di dalam tinju besar kemungkinan bisa langsung menghancurkan gerbang kota Yan hanya dengan satu pukulan. Kekuatan yang menakutkan. Sekelompok orang di bawah serta Xiao Yan dan Hai Bodong yang tinggi di langit mengerang kaget di hati saat mereka memandangi lapisan es yang hancur. Tubuh wanita berpakaian hijau melesat keluar dari lubang kosong dengan cara seperti kilat. Di saat yang sama, tangannya tiba-tiba melambai ke belakang. Seketika, tinju energi berwarna hijau yang sangat besar keluar dari lubang dan dengan keras menghantam Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia secara pribadi mengalami kekuatan tekanan yang kuat itu. Tinju kanannya tiba-tiba didorong ke depan. Tidak ada yang terjadi untuk sementara waktu saat dia membidik tinju yang menghantam ke arahnya sebelum pilar api putih tebal yang besar ditembakkan. Pilar api putih tebal bertabrakan dengan tinju energi. Ketika tinju energi besar itu berada dalam jarak 10 meter ke Xiao Yan, lapisan es putih tebal dengan cepat menyebar dan membungkus tinju di dalamnya. Tembakan tubuh Xiao Yan berlalu. Kakinya dengan lembut menekan tinju besar yang telah berubah menjadi es dan kekuatan tersembunyi dipindahkan. Segera, tinju energi besar itu meledak dengan keras. Sementara es dingin melesat ke segala arah, tubuh Xiao Yan keluar dari lubang lapisan es dengan cara seperti kilat. Segera, dia berhenti tiba-tiba saat dia diam-diam menatap wanita berpakaian hijau yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiao Yan berhenti, Hai Bodong di belakangnya juga menyusul. Dia berhenti di samping bahu Xiao Yan dan memperhatikan wanita di depan. Udara dingin ditelan dan dimuntahkan di antara kedua telapak tangannya. Menatap wanita berpakaian hijau itu, Hai Bodong memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara lembut. Mengapa dia berhenti melarikan diri? Saya tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tidak pernah beralih dari wanita berpakaian hijau itu. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kekuatanmu memang sangat besar. Dengan salah satu dari kami berdua, mungkin sulit untuk menahan Anda. Sayangnya, bagaimanapun, ada dua dari kita. Serahkan King Lin. Kami juga tidak ingin mengalami konflik dengan Anda." Xiao Yan berkata dalam-dalam. Itu tidak akan berhasil. Untuk menemukan murid bunga ular 3 giok hijau, saya telah mencari selama beberapa dekade. Sekarang aku beruntung bertemu satu orang, lupakan tentang kalian berdua sebagai Do Huang, bahkan jika ada beberapa lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak menunjukkan bahwa ada ruang untuk diskusi. Tangkap dia. Saat dia menatap wanita berpakaian hijau itu dengan murung, kesabaran Xiao Yan juga berangsur-angsur habis. Saat itu, dia tidak menunda-nunda. Dengan teriakan pelan, mereka berdua bersiap untuk sekali lagi melancarkan serangan ganas. Kalau bukan karena saya khawatir bahwa tinggal di sini lebih lama akan menarik orang-orang kuat dari Kekaisaran Magia, hanya dengan Anda berdua, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya bahkan jika kita berhadapan langsung.
Wanita berpakaian hijau itu agak angkuh saat dia tertawa. Sayangnya, kita memang berada di Kekaisaran Magia. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia membalas. Di telapak tangannya, api putih tebal menggeliat dengan keganasan yang meningkat. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan sudah mempersiapkan kekuatan untuk menyerang. Itu benar, sekarang kita berada di Kekaisaran Hamha, oleh karena itu, aku juga tidak akan sombong dan bertarung dengan kalian berdua sendirian. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan meletakkan jarinya yang halus ke benang hijau dan mulutnya. Segera peluit yang agak tajam yang membawa gelombang suara aneh menyebar di langit. Hong! Tidak lama setelah peluit dibunyikan, sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari hutan yang jauh. Segera, seekor binatang besar yang sangat besar yang panjangnya hampir 100 kaki tiba-tiba melonjak ke langit dan terbang ke area kaki langit mereka. Bayangan gelapnya yang sangat besar menutupi sebagian besar tanah. Tubuh binatang besar itu sangat panjang. Sekilas, itu tampak mirip dengan binatang ajaib berbentuk ular. Kecepatan terbang binatang ajaib ini begitu cepat sehingga mengejutkan orang. Saat ekor besarnya berputar dan berayun, binatang itu tampak seperti sedang berteleportasi. Hanya dalam beberapa gerakan, itu cukup dekat dengan wanita berpakaian hijau itu. Saat binatang besar itu bergerak lebih dekat, seluruh penampilannya akhirnya terserap ke dalam mata Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan segera, mereka tanpa sadar dan dengan lembut menghirup udara dingin. Binatang besar itu mungkin harus disebut ular besar agar lebih akurat. Tubuhnya sangat besar dan hitam pekat. Di tengah hitam pekat, ada banyak garis terang dengan tampilan aneh. Di kedua sisi tubuh ular besar itu sebenarnya ada 8 sayap hitam yang membawa jejak ungu. Di kepalanya ada tanduk berpola spiral hitam gelap saat cahaya ungu samar bersinar di ujung tanduk. Jelas, itu menyembunyikan racun yang mematikan. Garis-garis berwarna cerah samar di kepalanya membentuk bentuk mahkota yang samar-samar. Di dalam mata berbentuk segitiga, itu tidak memiliki karakter seperti binatang. Sebaliknya, itu diisi dengan kelihayan dan kelicikan, seperti manusia. Kaisar ular hitam bersayap 8? Mengamati penampilan ular hitam yang sangat besar, wajah Hai Bodong berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Mendengar tangisan Hai Bodong yang agak kaget, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Informasi muncul dari dalam hatinya. Dia tidak menunda-nunda. Dengan teriakan pelan, mereka berdua bersiap untuk sekali lagi melancarkan serangan ganas. Kaisar ular hitam bersayap 8, sejenis binatang unik yang sangat berbakat. Ini adalah evolusi dari peringkat 3 binatang ajaib. Ular hitam bersayap 2. Mulai dari peringkat ketiga, setiap kali naik peringkat, itu akan memiliki sepasang sayap tambahan. Ketika mencapai 8 sayap, itu akan menjadi Kaisar ular hitam bersayap 8, yang namanya ganas terkenal di seluruh benua Douqi. Sialan. Peringkat 6 Magic Beast. Aku tidak menyangka wanita ini akan benar-benar memiliki pendamping. Hati Xiao yang tiba-tiba tenggelam saat dia memandangi ular hitam besar dengan wajah suram. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar ular hitam bersayap 8, kelas Dou Huang ini adalah tunggangan dari wanita berpakaian hijau. Setelah mencapai kelas tertentu, Kaisar ular hitam bersayap 8 sudah memiliki kecerdasan yang tidak di bawah kecerdasan manusia. Kaisar seperti keangkuhan secara alami tidak akan membiarkannya menyerah pada manusia yang hanya sekelas dengannya. Di langit yang jauh, wanita berpakaian hijau dan Kaisar ular hitam bersayap 8 secara bertahap mendekat. Segera, dua kekuatan menakutkan melesat ke kaki langit, menyebabkan awan malas hancur berkeping-keping saat ini. Kali ini, akan merepotkan. Merasakan dua kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi Xiao Yan dan Hai Bodong tiba-tiba menjadi sangat sedih. Bersambung ke episode 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.